wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Anwar Shadiq selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi farmasi dasar, dan yang saya hormati Mbak Rizkina dan Mbak Dewi selaku asisten praktikum, dan tak lupa kepada teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Saya di sini akan membuat video praktikum komunikasi farmasi dasar yang bertema ibadah. Ibadah terbagi menjadi dua. Yang pertama, ibadah menurut bahasa. Ibadah menurut bahasa itu merendahkan diri, tunduk dan kepatuhan akan aturan-aturan agama. Beribadah yang kedua yaitu menurut istilah. Beribadah menurut istilah itu mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Contoh ibadah yang merupakan dari segi perkataan yaitu dengan berdoa, zikir, kemudian membaca Al-Quran. Kemudian yang beribadah perbuatan itu contohnya kita menolong sesama, seperti kita memberi makanan orang di pinggir jalan, memberi makan pemulung gitu, kayak orang-orang yang tidak mampu atau orang-orang yang terkena musibah. Kehadiran manusia di dunia ini dilindungi dan dipelihara oleh Allah. Manusia dibekali dengan segala potensi yang ada di dalam dirinya, dan Allah berikan petunjuk untuk manusia berupa Al-Quran, supaya manusia itu selamat di dunia maupun di akhirat. Di dunia ini Allah berikan rezeki pula untuk manusia, baik yang datang dari tanah maupun dari langit. Manusia harus mengenal Tuhannya, bahkan manusia harus merasakan bahwa Allah itu ada pada dalam dirinya. Apabila manusia itu mengenal Allah dan merasakan ada dalam dirinya, kemanapun ia pergi, maka insya Allah manusia itu akan selalu taat dan beribadah kepada Allah. Begitupun sebaliknya, jika manusia itu tidak merasa dalam dirinya terdapat Tuhan, maka manusia itu akan berbuat kemaksiatan terhadap Tuhannya sendiri. 3 hal yang harus ditaati atau diyakini oleh manusia agar ia selalu taat kepada Allah, yaitu yang pertama, kehidupan di dunia ini diciptakan oleh Allah. Yang kedua yaitu manusia lahir ke dunia ini adalah kehendak Allah. Dan yang ketiga adalah kehidupan di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah dan menebarkan kebaikan kepada sesama. Tetapi terkadang kita itu lalai dalam hal itu. Maka dari itu kita harus selalu mengingat dan selalu bertaubat supaya hidup menjadi lebih baik, lebih tenang,
Dari itu, kita sebagai umat muslim, sebagai manusia yang tidak pernah luput dari salah, jangan pernah malas untuk bertaubat atau malas untuk memohon ampun kepada Allah. Ingat, Allah itu Maha Pemaaf. Jadi kita harus sering-sering meminta maaf, minta berdoa, terus bertaubat. Seperti halnya baju yang kotor kemudian kita cuci pasti akan bersih lagi. Jadi kita juga sama seperti baju itu. Kita melakukan kesalahan juga bisa dibersihkan dengan cara kita bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan menjadi bersih kembali. Selain itu, ibadah juga harus diimbangi dengan segi kita mengkonsumsi makanan. Dari kita mengkonsumsi makanan, semisal kita mengkonsumsi makanan yang haram, halalan thayyiban, halal tetapi tidak thayyib ataupun haram, itu akan mengganggu ibadah kita. Seperti yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghi wala 'adin fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Yang artinya sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan tanpa menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa melakukan itu dengan terpaksa, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Ayat tersebut yaitu menerangkan bahwa memakan daging babi itu haram hukumnya dan ada hikmahnya. Menurut orang yang sering memakan daging babi akan mempengaruhi karakternya seperti karakter babi. Karakter babi adalah ketika karakter babi itu adalah tidak merasa keberatan apabila pasangannya diganggu oleh babi jantan lain. Berbeda dengan karakter ayam yang keberatan apabila ada ayam jantan lain yang ingin mencoba mengganggu pasangannya. Oleh karena itu, janganlah makan daging babi. Kata seorang ulama menjelaskan bahwa manusia akan marah apabila istrinya diganggu oleh laki-laki lain. Apabila orang itu meninggal akan diberi balasan oleh Allah ketika dia melakukan tindakan yang tidak diridhoi oleh Allah pada saat di dunia. Kata seorang ulama menjelaskan bahwa manusia akan marah apabila istrinya diganggu oleh laki-laki lain. Ya, memang betul, siapa orangnya yang tidak marah ketika pasangannya diganggu oleh orang lain, ya kan? Maka dari itu kita harus hati-hati, seperti menjaga pandangan, menjaga aurat, menjaga seperti suara kita juga termasuk aurat.
maka kita kalau berbicara itu harus dijaga, apalagi kita dekat dengan lawan jenis. Manusia yang paling kejam disiksa saat di akhirat kelak nanti yaitu adalah wanita. Soalnya wanita itu mempunyai banyak aurat. Kebanyakan manusia di dunia ini banyak yang membuka aurat, tidak memakai jilbab ataupun memakai jilbab tetapi memakai baju yang ketat. Itu sama saja seperti orang yang tidak memakai baju atau telanjang. Jadi ketika kita berpakaian, kita harus benar-benar menutup aurat. Jangan sampai kita memakai kerudung tetapi rambutnya itu tetap kelihatan walaupun sehelai. Itu tidak boleh. Sama saja kamu menyeret 4 laki-laki di dalam keluargamu, yaitu ayahmu, kakak laki-lakimu, adik laki-lakimu, dan suamimu nanti. Kemudian selain aurat dari rambut yaitu kaki, kita di kaki itu tidak boleh memakai celana yang ketat. Kita memakai celana yang ketat sama halnya kita itu tidak berpakaian ataupun telanjang, soalnya itu membentuk. Kemudian kita kalau memakai kerudung juga tidak boleh terlalu kecil, harus menutup dada. Perempuan itu mempunyai banyak aurat dari ujung rambut hingga ujung kaki kecuali telapak tangan dan wajah. Maka dari itu, dari kaum wanita harus menjaga auratnya supaya tidak banyak kemaksiatan. Selain daripada itu, supaya kita juga dalam kehidupan itu selalu mempunyai rasa yang tenang, karena semua hal yang telah diridhoi oleh Allah itu telah kita lakukan. Maka hidup kita akan menjadi tenang nantinya. Dan semua hal yang kita jalani itu pasti akan dipermudah oleh Allah. Asalkan kita selalu berusaha, selalu ikhtiar ataupun berdoa. Kehidupan manusia pasti akan berakhir dengan kematian. Hanya saja kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dan akan kembali kepada Allah. Maka dari itu, marilah kita mempersiapkan amal ibadah dengan sebanyak-banyaknya, karena setiap amal yang kita kerjakan akan dibalas oleh Allah. Oleh karena itu, Nabi juga mengatakan agar selalu bersyukur kepada Allah atas semua rezeki yang diberikannya, baik dengan ucapan Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah, dengan perbuatan dalam bentuk amal soleh. Dengan selalu bersyukur, maka manusia akan selalu beribadah kepada Allah dan selalu meminta pertolongan kepada Allah, dan akan mohon petunjuk agar selalu ada pada jalan yang lurus dan benar. Sekian dari saya. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati atau masih sulit dipahami, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.